Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera serta salam equilibrium. Hari ini kita akan membahas tentang materi jurnal penutup perusahaan dagang. Ini untuk materi kelas 12, kemungkinan yang terakhir materi ini sebelum Anda melaksanakan kegiatan ujian sekolah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Seperti biasa, materi yang akan kita bahas ini selalu berpedoman pada siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang yang sering setiap materi saya selalu saya upload tentang ini, saya tayangkan. Kita sekarang berada pada posisi ini, yaitu jurnal penutup. Nah, di dalam jurnal penutup ini kami pernah membahasnya pada materi sebelumnya. Tapi waktu itu yang kita bahas adalah perusahaan jasa. Sekarang yang kita bahas adalah jurnal penutup, yaitu untuk akuntansi perusahaan dagang. Kemudian data yang dibutuhkan apa dari jurnal penutup ini adalah utamanya dari kertas kerja. Mari kita simak satu persatu materi ini. Yang pertama, kita perlu mengulas kembali yaitu tentang tentang jurnal penutup. Jurnal penutup atau yang biasa disebut dengan closing journal yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, biasanya tanggal 31 Desember tahun titik-titik, misalnya tahun 2020, yaitu untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun sementara ke dalam akun-akun real. Selanjutnya, apa saja yang terlibat di dalam membuat penutupan jurnal penutup ini, yaitu akun-akun yang terlibat dalam jurnal penutup atau yang dibuat dalam jurnal penutup, yaitu antara lain akun-akun nominal yang terlibat atau yang perlu ditutup meliputi penjualan dan pendapatan dan teman-temannya yang dikredit, kemudian pembelian, juga beban-beban dan teman-temannya yang didebit, kemudian ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir prive. Kemudian diapakan itu? Yaitu dipindahkan ke akun real nantinya atau akun permanen, yaitu ke dalam ekuitas atau modal. Kemudian data-data akun nominal yang dibutuhkan atau untuk pembuatan jurnal penutup, yaitu yang pertama bisa diambilkan dari data-data kertas kerja kolom rugi laba dan data prive di kolom neraca, atau bisa diambilkan dari saldo-saldo akun-akun nominal, saya ulang, saldo akun-akun nominal di buku besar ditambah saldo prive. Itu bisa juga dilihat di neraca saldo buku besar masing-masing setelah dibuat jurnal penyesuaian. Ya, itu yang perlu digarisbawahi, yaitu saldo akun-akun nominal buku besar dan prive setelah dibuat jurnal penyesuaian. Tapi yang paling mudah adalah kita ambil dari sini, yaitu kertas kerja, kolom rugi laba, dan prive. Kita lanjut, kolom-kolom kertas kerja, rugi laba, dan prive itu yang dimaksud bagaimana? Kita langsung masuk ke contohnya saja. Ini, lagi-lagi kita melakukan pencatatan data dari perusahaan dagang Abimanyu yang sudah kita bahas sebelum materi ini, yaitu video-video sebelumnya. Oke. Ini sudah saya berikan tanda khusus, yaitu yang difokuskan adalah kolom rugi laba.
Jadi yang saya ping ini adalah kolom khusus yang akan kita bahas untuk membuat jurnal penutup. Ya, saya besarkan. Oke, saya turunkan. Jadi yang dirugi laba apa saja? Yaitu ini juga saya ping yang di sebelah kiri nih. Nah, jadinya seperti ini. Semua akun-akun yang ada di kolom rugi laba kecuali ikhtisar rugi laba itu dibuat jurnal penutupnya. Oke. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah yang pertama, yaitu langkah-langkah di dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun penjualan dan pendapatan. Ya, saya ulang, menutup akun penjualan dan pendapatan beserta teman-temannya yang di sebelah kredit. Yang mana? Yaitu yang ini. Nih. Oke, saya tunjukkan penjualan. Saya ulang, penjualan 140 juta, teman-teman yang dikredit. Pendapatan bunga 1.200.000, kemudian retur pembelian pengurangan harga 1.100.000, potongan pembelian 1.900.000. Ya, ini. Kemudian sudah stop. Ikhtisar laba rugi tidak dimasukkan. Tuh. Jadi ini yang saya blok. Oke. Sekarang kita pindahkan ke jurnalnya. Oke, perhatikan dengan seksama apa yang sudah saya blok ini ya. Yaitu mulai penjualan, pendapatan bunga, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Kita pindahkan ke jurnal penutup, kita jurnal. Oke. Bagaimana bentuknya? Yaitu ini semuanya tadi dipindahkan ke debit. Oke. Penjualan, pendapatan bunga, retur pembelian dan potongan pembelian. Sedangkan yang dikredit apa? Yang dikredit adalah jumlahnya ini, yaitu di akun yang disebut dengan ikhtisar laba rugi, yaitu jumlah ini 144.600.000. Berarti langkah yang pertama sudah kita lakukan, yaitu untuk menutup akun penjualan dan pendapatan. Sekarang yang kedua yaitu menutup akun pembelian dan beban serta teman-temannya yang di debit. Ya, kita kembali ke soal tadi. Oke, apa saja yang dimasukkan adalah yang saya blok oranye ini sebelah debit. Mulai apa? Sebetulnya beban penjualan, tapi kalau beban penjualan tidak ada, maka tidak usah kita masukkan. Beban gaji, beban telepon, beban listrik, beban asuransi, beban bunga, beban administrasi, beban lain-lain, beban perlengkapan toko, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan, dan terakhir beban kerugian piutang. Ada sekian banyak ini yang akan kita pindahkan. Oke. Ya, sampai angka 440.000. Dari 11.200.000 sampai 440.000 rupiah. Oke. Kita pindahkan ke jurnal. Karena ini di debit, maka kita pindahkan ke kredit. Coba Anda perhatikan dari beban gaji 11.200.000 sampai beban kerugian piutang 440.000. Saya pindahkan ya. Oke. Di kredit. Kita
Masukkan. Nah, ini. Mulai dari retur penjualan 800.000 sampai beban kerugian piutang 440.000. Oke, saya besarkan. Nah, saya fullkan. Oke. Nah, berarti ada pertanyaan. Nah, yang didebit apa? Yang didebit itu adalah ikhtisar laba rugi. Itu adalah jumlah dari angka mulai 800.000 ini sampai 440.000 ini. Berapa jumlahnya? Kita lihat. Yaitu sebesar 92.750.000, yaitu ikhtisar laba rugi di debit. Berarti yang kedua, langkah menutup beban itu sudah selesai ya. Kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi. Bagaimana caranya? Yaitu kita kembali ke kertas kerja perusahaan dagang Abimanyu. Yang mana? Yaitu yang ini. Jangan lupa ya. Yang ini, laba bersih ini adalah untuk menutup akun ikhtisar laba rugi. Ya. Coba kita amati perlahan-lahan. Oke. Karena ini laba, maka jurnal bakunya adalah yang didebit itu pasti ya. Nih, debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya pasti modal titik-titik, yaitu kebetulan modal Abimanyu. Angka yang dimasukkan 21.060.000 rupiah ini. Ya. Ini agak berbeda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa ini, angka ini bisa diambil dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Tapi kalau di perusahaan dagang, tidak bisa ini yang dikurangi kemudian dimasukkan ke sini. Salah. Karena apa? Karena di perusahaan dagang ada satu akun yang namanya ikhtisar laba rugi. Karena ini tidak kita buat jurnal penutup, maka jurnal penutupnya angkanya diambilkan dari sini. Oke? Tuh. Nah, berarti tentang menutup akun ikhtisar laba rugi itu sudah selesai. Dan yang terakhir adalah menutup akun privé atau pengambilan untuk kepentingan pribadi. Oke, kita cari privénya di sini. Privé itu tidak akan kita ketemukan di kolom rugi laba. Melainkan privé akan diketemukan angka itu di neraca. Berlawanan dengan modal. Kalau modal sebelah kredit, maka privé akan selalu sebelah debit. Itu ya. Jadi, langkah yang keempat yang kita masukkan ini 1 juta itu ini. Nah, oke. Bagaimana caranya? Oke, ini kita kecilkan lagi. Nih, ini juga udah kecil. Oke. Menutup privé, rumusnya adalah debitnya yaitu debitnya modal Abimanyu, kreditnya privé Abimanyu, ya. Itu. Berapa nilainya? Ini tadi. Nilainya privé Abimanyu tadi sebesar 1 juta rupiah. Kita masukkan ke sini. Masing-masing 1 juta rupiah. Oke. Selesailah sudah membuat jurnal penutup. Yaitu yang pertama tadi menutup akun penjualan dan pendapatan, yang kedua menutup akun pembelian dan beban, yang ketiga menutup akun ikhtisar laba rugi, dan yang keempat menutup akun privé. Sehingga kalau kita lihat, kalau ini kita besarkan, maka kalau ini kita besarkan, 4 langkah itu sudah kita lalui. Nah, oke. Yang terakhir tentunya ini dijumlahkan. Pasti jumlahnya kalau benar itu antara debit dan kredit akan seimbang. Nah, kenapa ini tidak seimbang? Kita lihat.
Oke, sekarang sudah seimbang. Kenapa tadi tidak seimbang? Ternyata saya salah menjumlahkan ini. Ini sudah saya jumlahkan, sudah betul ini. Nah, ini sampai 440.000. Mohon maaf, ini sekaligus ralat 100, jumlahnya 120.540.000 rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ini. Ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan materi ini, yaitu materi tentang jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.